Mbak. Sangat berbahagia. Iya. Melegakan tidak vonis 1,5 tahun buat Richard Eliezer? Iya, melegakan karena jauh dari tuntutan. Tadi kita Sangat juga jauh. nonton itu pada saat Ibu Ine dan juga Pak Yunus nonton bersama, menyaksikan pertimbangan majelis hakim dari awal sampai vonis. Itu apa saja emosi yang ada pada saat menyaksikan, mendengar pertimbangan hakim? Pada awal-awalnya kan kami mendengarkan saat hakim membacakan itu, aduh, agak bagaimana ini? Dengar Sepertinya- pertimbangannya dan iya, gini benar. ya? Terlalu banyak pertimbangan ini, Iya. kayak nggak diterima. Aduh, bagaimana ini? Kayaknya berat gitu ya? Iya, kayak Kayaknya berat Richard ini. bersalah begitu iya, ya? berpikir begitu. Tapi ya tidak menyangka, Mbak. Akhirnya pada saat putuskan Dibacakan itu dibacakan putusan, ya? putusan. Aduh, 1 tahun 6 bulan saya sampai langsung melompat memeluk bapaknya. Saya bilang, Tuhan, terima kasih Tuhan, sesuatu yang memang tidak kami duga. Memang sama sekali tidak berpikir sampai Saudara ke di situ. kampung semua udah dikasih tahu? Sudah, mereka nonton bareng. Oh, nonton bareng. Iya. Nonton bareng ya. Pak Yunus gimana Pak, 1,5 tahun untuk Richard Eliezer? Untuk saya pribadi selaku orang tua sangat bangga dan senang atas putusan yang didapat oleh anak kami Richard Eliezer. Kami sangat senang dan puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, karena juga bersyukur terima kasih kepada Pak Hakim yang sudah memberikan putusan yang sangat baik buat kami, anak Richard kami. Tapi menyangka nggak sih Pak, 1,5 tahun jauh banget loh dari tuntutan? Karena kami nggak menyangka, karena kita lihat dari pemutusan sidang Tuntutan. daripada Sambo, hukuman Berat, mati, makin berat. Tadi makin malam, berat. tadi malam ada perkiraan nggak? Kira-kira berapa tahun nggak? Sebelum sidang ada perkiraan Ibu nggak? Berapa tahun anak saya bakal divonis gitu? Kalau sebelum sidang kan banyak yang dengar-dengar itu bilang 5 tahun ke bawah, 5 tahun ke bawah. Tapi saya berpikir karena melihat yang lain ditarik ke atas kan, Ditarik ke atas. jadi saya berpikir ya Tuhan, mungkin ini juga Icat ditarik ke atas. Tapi saya berdoa, kemarin kami berdoa puasa, saya bilang ke bapaknya, apapun hasilnya kita harus kuat. Tapi ternyata memang ditarik ke bawah dan jauh sekali. Jauh sekali ya. Puji Tuhan. Pak Yunus ketika mendengar Sambo hukuman mati, PC 20 tahun, Kuat 15, Ricky 13. Waktu itu bayangan Bapak tuh Eliezer berapa ini kira-kira ya? Karena kan tuntutan 12 tahun sudah paling ringan di Iya. antara terdakwa yang lain. Kami rasa deg-degan dan takut dah. Pas Sambo mati, baru PC sekian, baru Kuat sekian, baru Ricky. Anak kita ini mau tarik ke bawah atau mau tarik ke bawah, ke atas atau mau mundur ke bawah ini. Jadi ya kita berserah pada Tuhan. Akhirnya Tuhan jawab semua atas doa-doa daripada masyarakat Indonesia untuk mencari keadilan untuk Ini kan anak Icat. cuma 1 tahun 6 bulan. Kalau dihitung nanti remisi keagamaan sama sekarang ini kan kalau 2/3 dijalanin, kira-kira kayaknya Desember udah bisa merayakan Natal bersama ya. Amin. Kira-kira ya. Amin. Ya di Manado atau di sini nanti? Belum tahu. Belum tahu. Ada Ya. kepikiran rencana berikutnya seperti Bahkan apa? katanya ada mau pertunangan ya, benar nggak? Bener nggak itu nanti Iya. kita tanya tuh? Gimana Bu Sebenarnya Ina? sudah mau rencana mereka mau menikah tahun ini. Di Manado. Iya di Manado. Wah, Tapi jadi karena tertunda karena masalah ini, jadi untuk gimana kalau kita bikin di Metro TV aja? kita jemput dari penjara pas hari itu langsung. Siapa yang bayarin Hotman Paris? Ya, nggak apa-apa. Harus banyak nggak bisa bayarin orang Nggak kecil. apa-apa. iya tidak bisa bayar. Jadi kan? Jadi, Awas kalau nggak Bu, Bapak tenang. Kita ramaikan di Metro TV yang bayarin Hotman Paris. ya aku yang bayarin. Ya. Aduh, jadi bikin perjanjian di sini ya. Nanti Ya. kita cari sponsornya dulu. Tapi menarik, tadi Kang Asep menyinggung soal orang kecil. Ya. Saya ingin tahu, Bu Ina, Ya. ketika dengar tuntutan 12 tahun, itu kan seperti ada emosi ya. Apakah karena ini adalah orang kecil akhirnya dikorbankan? Tapi setelah sekarang, apakah ini adalah orang kecil sehingga akhirnya diselamatkan? Ada kepikiran seperti itu nggak Bu? Kalau bicara Atau ini orang kemenangan buat orang-orang rakyat kecil? kalau bicara orang kecil atau rakyat kecil, kalau untuk Icat ini memang termasuk juga orang kecil, tetapi kalau untuk vonis vonis putusannya ini bukan hanya karena orang kecil, tetapi karena kejujuran Icat. Iya. Ada juga kan orang kecil yang nggak mau jujur. Ya. Tapi kami bangga kepada Icat walaupun kami orang kecil, dia juga dididik dengan orang tua yang sederhana. Namun Icat bisa membanggakan kami keluarga, orang tua
karena dia bisa jujur selama persidangan sampai saat ini. Ya gimana mengenai Ibu kan didukung oleh hampir seluruh rakyat Indonesia ya. Gimana tanggapan Bapak terutama gimana? Didukung kasus ini. Ini satu puji Tuhan Ya. karena kami keluarga tidak mengajak, tetapi Tuhan yang mengajak untuk bisa mendukung anak kami Icat karena dari faktor dia menyatakan kejujurannya dan kepatuhannya, sehingga itu ada satu menarik perhatian untuk masyarakat Indonesia, terutama pada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah memberi dukungan daripada anak kami Icat. Jadi memang dia sangat siap untuk menghadapi vonis hari ini. Bahkan kalau lebih Tentu, atau sesuai dengan tuntutan. tentu kami juga ingatkan, bisa sebagaimana harapan, tapi juga bisa meleset. Ya. Artinya apapun vonis hakim, Richard harus siap. Gitu. Oke, Pak Edwin, kalau kita dengar dari pertimbangan hakim ya, Ya. Bang Hotman, justice collaborator lah yang The only one the only one, sepertinya the only one. menyelamatkan Eliezer. Benarkah begitu? Tambah amicus curiae. Ya. Ya, saya pikir karena hakim memperhatikan undang-undang perlindungan saksi korban. Ya. Jadi kalau kemudian kita hari ini dengar vonisnya 1,5 tahun, sebenarnya kan kalau dalam undang-undang bisa pidana percobaan. Ya. Ya. Gitu. Maksud saya ada yang lebih maksimal, lebih rendah lagi kalau memungkinkan, ya kan? Tapi hakim memilihnya 1,5 tahun. Ya, itu sudah suatu hal yang luar biasa, suatu hal yang kita syukuri ya. Karena Tapi ini kan sebelumnya, membuat ini, Bang, membuat bahwa aturan tentang reward buat justice collaborator itu menjadi pasti, bukan harapan palsu. Yang oleh jaksa sepertinya nggak diindahkan ya waktu itu ya. Ya. Ya, Tanggapan Anda gimana atas sikap jaksa dalam tuntutan yang ini bukan justice collaborator, benar Ya, kan? ya. Gimana tanggapan Anda terhadap jaksa? Enggak, jaksa kemudian dalam repliknya menyatakan bahwa Richard justice collaborator. Tapi kan yang formal tertulis kan Ya, dalam replik disampaikan bahwa Richard justice collaborator hanya saja ada dilema yuridis. Dilema yuridis. Ya. yaitu Dilema yuridisnya karena jaksa masih melihatnya pada konteks perbuatan Richard. Gitu. Jadi Richard dalam konteks penerapan pasal 340 dalam konteks perbuatan eksekutor bahasanya jaksa. Jadi karena penerapan pasal dan juga peran itu yang kemudian jaksa merasa itu dilema yuridis. Ya sebenarnya salah, mungkin keliru aja membacanya secara yang keliru siapa? jaksa. Bahkan Cabidum bilangnya Richard Eliezer itu pelaku utama. Pelaku kan? utama. Itu juga harusnya keliru, kalau karena dalam tadi- konteks sebagai justice collaborator Ya. tidak lagi dilihat soal penerapan pasal dan konteks perbuatan, tetapi kontribusinya, bantuannya membongkar mengungkap perkara ini. Kalau Richard tidak bicara, kita tidak saksikan Ferdy Sambo sebagai pelaku utama. Selaku pelaku utama Ya. yang utama gitu loh. Iya, Oke. kita tidak akan melihat PC kemudian divonis. Ya. Ya kan? Kita tidak mungkin akan melihat adanya ODJ, ya, obstruction of justice gitu. Jadi karena itu semua karena Richard yang membongkar. Oke. Karena membongkar itu diberikan reward, diberikan penghargaan, diberikan imbalan gitu. Dan itu undang-undang itu sudah menyatakan Berarti ini kemenangan juga buat LPSK dong ya? buat Indonesia. Buat Kang kita Asep, semua. oke kita berikan tepuk tangan dulu buat Pak Edwin. Kang Asep, vonis 1,5 tahun buat Richard Eliezer. Kemenangan buat siapa ini? Satu catatan dulu ya. Yang pertama bagi saya justru 1,5 tahun masih berat. Masih berat? Bagi saya harusnya bebas atau lepas. Saya yakin itu ya. Bagi saya tetap harus bebas dan lepas. Tapi oke lah kita hormati ajas hukum, res judicata, perprat habitur. Ini kemenangan bagi manusia-manusia Indonesia yang berani jujur. Satu itu. Dua, kemenangan bagi ada penegak hukum yang berani mengapresiasi atas kejujuran. Ketiga, kemenangan kepada orang tua yang mendidik anaknya untuk berkata benar, jujur, dan berani. Yaitu didapatkan Icat. Mudah lahirlah Icat kemudian. Itu. Yang lebih penting lagi, sistem peradilan harus membaca, mengadopsi ada pihak yang harus diakui, yaitu LPSK. Lebih jauh lagi, ada 2 ratifikasi konvensi internasional. Ya, jadi jangan menganggap bahwa intervensi, bagus hakim pertimbangan di akhir kalimat kan, ini bukan bentuk intervensi. Tapi keikutsertaan publik, kecintaan publik terhadap JC dan sahabat peradilan. Ya. Itu saya kira yang sangat minimal sekali putusan yang saya apresiasi. Dan saya yakin, saya doakan tuh. Junior 1 kelak jadi hakim agung.
Tapi jangan ketemu Bang Hotman hakim itu. Oke. Waktu Indosiar lu gak ngomong gitu. Kalau itu masalah jaksa bikin salah tuntutannya. Baik, tadi poinnya adalah kemenangan atas kejujuran ya. Bagaimana dengan reaksi masyarakat, netizen di luar sana soal vonis dari Richard Eliezer ini? Bang Hotman, coba kita bacakan, Bang. Ternyata kejujuran masih berharga di negeri ini. Alhamdulillah kejujuran yang dihargai. Semoga keluarga almarhum Brigadir J juga menerima keputusan hakim. Ya. Ternyata kejujuran dan keadilan masih ada di Indonesia. Terima kasih para hakim dan Richard. Tuhan memberkati. Wah, ini agak panjang ini ya. Panjang banget. Oke. Dari awal dia kooperatif. Hakim bisa menilai itu karena dia juga kunci perjalanan perihal masalah almarhum Joshua bisa terbongkar. Titik sampai situ. Baik, oke. Next, terakhir. Ini dia, mantap putusan hakim ketua untuk RE. Itu sudah sangat adil. Awalnya saya mengharapkan RE dibebaskan dari semua tuntutan. Namun semua kewenangan itu adalah wewenang hakim ketua. Terima kasih. Oke. Tadi hakim menyebutkan, Kang Asep, tidak ada alasan penghapus pemaaf untuk Richard Eliezer. Pasal 51 ayat 1 tidak bisa diberlakukan kepada Richard Eliezer. Tanggapan Anda? Kita hormati pendapat itu sampai Pak Pun juga hakim bisa berbeda pendapat, nggak ada masalah kan. Tapi saya tetap meyakini pasal 51 ayat 1 semakin dikenal oleh guru saya nih ahli ya. Bahwa itu ajasnya jelas idamun maupun imandat ya. Kenapa lahir pasal 51? Kan perbuatan membunuh, menganiaya itu nggak boleh. Maka lahirnya pasal 51 ayat 1. Isinya agar pemirsa tahu. Tidak dapat dipidana orang yang tunduk patuh taat melaksanakan perintah jabatan. Jadi ketika jabatan diperintah dengan pangkat itu, dia laksanakan. Apalagi Icat itu dididik di Brimob. Tidak ada kata tidak. Jadi kalau orang mengatakan perintah yang sah, baca dulu jurisprudensi mana Bet, bukunya Bet. Gak usah. Karena ada banyak yang bodoh. Karena Profesor Gayus nggak di sini. Nggak tahu, saya nggak ada urusan. Makanya kalau jadi hakim karir dulu dari PN, belajar putusan. Siapa sih lu? Nggak tahu, pokoknya jangan suka ngomong enaknya dia juga. Baik. Ada yang menarik satu lagi ya. Kemarin ada perdebatan nih, Bang Hotman. Kalau komen-komen netizen kayak gini, dukungan-dukungan dari masyarakat, itu kan street justice, bukan? Iya, bukan jadi Pak Asep, apakah ini memang karena tekanan publik? Nah, pertama ya terminologi. Kalau belum bisa bahasa Inggris, baru bisa yuwas pisus pisudurinas, hodoyoho, jangan ngomong street justice. Itu apa artinya? Nggak ada. Yang ada kan social justice. Satu, sekarang undang-undang membuka dari sistem yang lama, sistem yang baru. Keikutsertaan LPSK. Atau lagi yang kedua, sahabat peradilan. Yang ngomongnya itu salah lagi ya, amicus curiae. Paham? Ini jagonya tuh, guru saya sebelah. Ketika itu masuk, boleh diakomodir. Ini kita bersyukur hakim mempertimbangkan. Nah, ini dia nih. Pasal 48, barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana. Oh, ini nggak ada relevan ya? Harus ada tekanan itu kalau di BK. Ini nggak ada tekanan. 48. Jadi pasal 51 ayat 1. Orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak boleh dipidana. Cuma pendapat lu nggak diakui hakim, udah dia akan baca ngomong. Dia belum baca. Ada 8 putusan jurisprudensi Mahkamah Agung yang menggunakan pasal 51 ayat 1. Makanya bunyinya apa? De facto, de jure, di bawah otoritas, di bawah pengendalian. Makanya baca buku dulu lah, jangan banyak ngomong gitu. Tapi kali ini kamu kalah, yang menang LPSK. Enggak, tetap itu diuntungkan juga kan. Kalau kami nggak teriak juga para guru besar, bayangin, para guru besar 122, sekarang hampir 500. Itu guru besar yang benar, gurunya besar, bukan omongnya yang besar. Kita lihat apa saja. Kalau faktor memberatkan, setelah kami rangkum dari pembacaan putusan hakim tadi mengatakan memberatkan, tidak menghargai hubungan akrabnya dengan Yosua, kemudian mengakibatkan hilangnya nyawa Yosua. Sementara yang meringankan ada beberapa. Justice collaborator yang pertama menyesali perbuatannya, kemudian juga belum pernah dihukum. Dan ada lagi tambahan bahwa sudah bersikap sopan selama persidangan, masih berusia muda, dan juga keluarga korban sudah memaafkan Richard Eliezer. Saya ingin tanya dulu ke Mas Albert di sini. Mas Albert, kalau melihat faktor memberatkan dan meringankan di sini, pantas akhirnya 1,5 tahun buat Richard Eliezer?
Saya pikir konteksnya Zilvia bukan soal faktor yang memberatkan atau meringankan, tapi lagi-lagi karena faktor dari justice collaborator itu sendiri. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban jelas sekali dalam pasal 10A mengatakan diberikan penghargaan berupa keringanan penjatuhan vonis pengadilan. Itu clean and clear sekali. Tapi Zilvia, boleh nggak saya memberikan sedikit catatan tadi yang menarik tentang justice collaborator? Saya dalam perjalanan tadi, Zilvia, mendengarkan dengan seksama rasio desidedi dari putusan pengadilan tersebut. Ada suatu hal yang menggelitik, terlepas, mohon izin Ibu dan Bapak sekalian, terlepas putusan tadi direspon dengan baik ya saya tadi lihat, tapi saya memiliki beberapa catatan hukum, Zilvia. Yang pertama, ketika hakim mempertimbangkan soal bentuk penyertaan, yaitu turut serta melakukan atau middelplehen, di mana kita mengetahui paling tidak ada 2 atau 3 orang yang melakukan kerjasama untuk mewujudkan suatu delik. Itu dalam pertimbangannya ketika saya mendengar putusan Pak Ferdi Sambo dan kawan-kawan kemarin, wah saya udah hopeless nih. Pasti ini dijontokannya atau dikaitkannya dengan middelplehen nih, menyuruh lakukan. Bahasa Indonesia dong. Jadi sebenarnya karena itu makanya kan dari tuntutan jaksa sendiri pun sudah ada dilema yuridis kan. Betul. Makanya saya pertanyakan nih malam hari ini, sebenarnya bentuk penyertaan tindak pidananya itu turut serta melakukan, menyuruh melakukan, atau membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana. Ini yang nggak terjawab dan jadi menjadi catatan hukum buat kita bersama. Adakah implikasinya kalau tidak terjawab? Jelas, karena orang yang disuruh melakukan secara hukum tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena tidak memiliki niat, tidak memiliki kehendak, sehingga berlakulah asas dan straf zonder skut, ya ada pidana tanpa kesalahan. Berarti sebetulnya kalau menurut Mas Albert ini, Icat seharusnya bisa lepas ya, bisa bebas. Kalau dikaitkan dengan pasal 51 yang tadi sudah dijelaskan oleh guru saya, Pak Asep, maka konteksnya adalah dia diperintah, disuruh melakukan sesuatu yang memang dia berada dalam kondisi tidak mampu untuk menolak perintah tersebut. Oke, nanti kita bahas itu. Biar aku berdebat sama adik kelas gua ini sesudah selesai sini. Ya siap. Abang yang mau berdebat ya. Oke, tapi ada fenomena yang menarik, Bang Hotman, ketika kayaknya jarang sekali kita lihat ada dukungan masyarakat yang begitu besar. Makanya tadi Bang Hotman mempertanyakan, ini dukungan, apakah tapi sekaligus mengintervensi? Ada misalnya ICJR yang kita lihat mengirimkan amicus curiae, sahabat peradilan untuk Richard Eliezer, salah satu pelopor juga ya ICJR ini. Anda puas ketika mendengar hakim menyebutkan amicus curiae itu dibacakan loh, siapa saja itu yang mengirimkan itu dibacakan oleh hakim. Anda melihat hakim sangat mempertimbangkan amicus curiae untuk Richard Eliezer? Kalau kita lihat bagaimana struktur pertimbangannya hakim, kita merasa bahwa hakim sejalan dengan apa yang kita berikan. Karena posisinya ICJR memberikan amicus curiae itu kan untuk memberikan dukungan pada hakim mempertimbangkan konsep justice kolaborator. Karena titik tekannya kan pada saat tuntutan jaksa ya. Pada saat tuntutan jaksa memberikan 12 tahun, lalu kemudian ada Ibu PC yang 8 tahun dan lain-lain. Berdasarkan konteks pasal 10A Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban disampaikan Pak Albert tadi, menunjukkan bahwa jaksa agak sedikit inkonsisten dalam konteks memberikan reward kepada justice kolaborator. Itu sebenarnya yang pertama. Sedikit atau banyak, Bang? Banyak. Kemudian itulah yang membuat kita merasa bahwa kita beranggapan pasti hakim paham konteks keberadaan justice kolaborator, tapi ada beberapa perdebatan yang ingin kita selesaikan dan kita ingin sebagai amicus curiae, sebagai sahabat pengadilan ini kita ingin memberikan dukungan kepada hakim, memberikan referensi kepada hakim dan memberikan sedikit argumentasi lah supaya kemudian hakim bisa lebih dalam, bisa spesifik melihat persoalan yang menjadi kepentingan kami di CJR, apa itu konsep justice kolaborator itu, bagaimana reward diberikan, bagaimana tadi disebutkan Pak Edwin juga, bahwa ketika justice kolaborator sudah diberikan, apa itu LPSK atau jaksa, maka yang paling penting diperhatikan hakim itu bukan lagi konteks perbuatan, tapi konteks keterangan. Karena keterangan itulah yang diharapkan membongkar kasus yang lebih besar. Kasus ini, Bang Hotman, ini kasus yang di kamera di mana-mana. Ya. Anda bisa bayangkan kasus yang ada di pelosok negara, gitu ya, pelosok negeri, atau kemudian kasus yang sangat tersistematis, yang susah sekali dibongkar, yang kemudian semua orang tidak dibawa kamera, maka justice kolaborator sebagai salah satu poin yang sangat Tapi penting. saya ada pertanyaan. Anda begitu semangat melakukan itu, begitu banyak kasus lain yang juga menyentuh rakyat kecil. Kasus-kasus, Anda tidak pernah turun, apakah di balik ini karena Anda mau menyerang institusi, kekuatan institusinya selama ini? Ada dua hal. Pertama tentu ini bukan kasus pertama yang kita berikan amicus curiae. Ada baik Nuril yang kemudian orang pertama, warga negara Indonesia pertama yang diberikan
amnesti oleh Presiden untuk kasus non-politik. Ya. Ya. ICJR memberikan amicus curiae dan kemudian kita melakukan advokasi sampai dengan pemberian amnesti. Yang pertama kali menyampaikan amnesti ke publik adalah ICJR saat itu. Lalu kemudian ada beberapa kasus lagi, anak korban perkosaan yang dituduh sebagai melakukan aborsi, kita juga berikan amicus curiae dan dipertimbangkan oleh hakim. Tapi Bang Hotman, yang paling penting begini. Dan Anda belum jawab. Tadi kan saya bilang, kalau dibandingkan dengan membantu orang kecil, Hotman 911 udah ribuan. Ya. Tapi kenapa kebetulan di belakangnya Sambo itu ada institusi? Anda begitu semangat gitu loh. Oh, tentu kita bukan bicara soal institusi melawan institusi atau tidak. Ya. Bahwa kasus ini yang paling penting sekali lagi soal masalah justice kolaborator. Kami sudah sampaikan beberapa kali bahwa bisa jadi kasus Eliezer ini adalah kampanye justice kolaborator terbesar abad ini. Iya. Jadi di mana lagi kita bicara dalam skala yang begitu besar untuk mengechoing begitu ya, bahwa siapapun Anda, kalau Anda justice kolaborator, kalau Anda bisa membuka suatu kasus, maka ada sistem yang bekerja. Kalau tadinya justice kolaborator ini tidak diindahkan oleh hakim, Eliezer diberikan putusan yang berat, pertanyaannya untuk apa orang kemudian mau menjadi justice kolaborator? Untuk apa ada LPSK mendampingi? Itu Bang, poin yang paling penting. Bukan lagi soal melawan institusi atau tidak suka dengan satu institusi. Saya rasa tidak. Kirain gara-gara itu Anda semangat banget. Gitu. Tapi kan Bang Hotman juga tadi penasaran ya. Sebetulnya ini adalah kalau tadi dibilang amicus curiae itu adalah bentuk dukungan kepada hakim. Ya. Bentuk Ya. dukungan atau bentuk tekanan. Pressure. Jujur. Ya. Sekiranya tidak ada pressure publik yang begitu meluas seluruh Indonesia, putusannya bakal seperti ini nggak? Bagi saya itu hal yang kita nggak bisa jawab, tapi yang pasti hakim punya kemandirian. Normatifnya begitu. Maksud saya begini, karena saya melihat memang Ya. usaha kalian itu bagus dan terima kasih. Tapi saya melihat yang paling efektif adalah seluruh rakyat Indonesia. Apalagi gongnya ketika guru besar 122 di bawah komando Kang Asep. Kenapa itu? Itu pressure kah untuk hakim? Sekali lagi, di pertimbangan hakim dengan bagus sekali. Hakim harus menggali keadilan yang tumbuh dalam masyarakat. Pasal 5 Undang-Undang Kehakiman. Kalimat yang lebih bagus, itulah bentuk kecintaan mereka pada pengadilan. Artinya, kami bukan menekan pengadilan, kami mencinta pengadilan. Makanya sahabat pengadilan, biar pengadilan itu sehat, kuat, tidak jahat. Lu bilang gak mencintai pengadilan, lu sendiri keluar dari pengadilan, mundur jadi hakim. Dengar, kalau hakimnya nggak benar, teman-teman nggak benar, gua nggak sanggup lagi, makanya gua teriak di media. Jadi gara-gara itu kau mundur? Oh iya, jelas saya jawab. Kembali ke kampus, saya didik adik-adik, termasuk nih anak-anak saya. Jadi, sekarang kalau hakimnya tidak bertobat, mau kemana mereka? Mau kiamat? Makasih adik kelas. Ya, saya rasa tidak ada salahnya, tepat. Bahwa memang selama ini kebanyakan JC itu memang kita juga tidak pernah sampaikan ke publik. Ya. Yang sudah berhasil selama ini, coba sih buat 2-3 kasus sebelumnya. Justice kolaborator yang berhasil. Ada kasus narkotika, Ya, kemudian ada kasus korupsi, dan ada juga kasus pembunuhan. Oke. Detailnya saya nggak bisa sampaikan, karena memang tidak terbuka di publik. Dan sepanjang tidak terbuka publik, kami harus merahasiakan. Gitu. Tapi gini, Mbak, mumpung ini sudah terlanjur terbuka kepada publik, Ya, akhirnya sekaligus menjadi kampanye. iya, tentu. Tapi saya sampaikan begini, Mbak, dalam praktiknya di dunia internasional, itu bukan hal yang baru. Ya. Ya. Godfather dulu Al Capone, itu kan juga terbongkar karena peran dari akuntannya yang mau bekerjasama dengan penyidik pajak, gitu. Dan dijamin tidak dituntut. Ya. Begitu juga di negara lain. Tapi kemudian secara internasional dalam konteks PBB itu baru dirumuskan di tahun 2000. Oke. Nah, jadi pertama kali masuk di dalam konvensi menentang kejahatan terorisme. Ya. Tahun 2003 masuk di konvensi anti korupsi. Ya. Komentar dari netizen ternyata tidak semuanya positif, ada juga yang negatif. Yang gak gini juga sih, 5 tahun rasanya lebih berkeadilan. Walaupun dia sudah berjasa menyampaikan informasi yang benar, itu kan pengurang hukumannya sebagai eksekutor. Dari hukuman seumur hidup atau 20 tahun, berkurang setengahnya. Atau bahkan minimal 5 tahun. Itu rasanya lebih adil. Kalau ini sama dengan pencuri ayam, bukan pembunuh ya. Maaf, ini pendapat saya pribadi. Oke. Kemudian ada juga, bukannya tidak suka Bukannya ya? suka, tapi dia yang melakukan. Kalau aku tidak bisa memaafkan, kecuali dapat hukuman yang setimpal, korban yang tahu nilai yang harus dia bayar.
Lihat korban dalam tubuhnya juga dia di apa sih? Dia edel-edel. Oke, masih ada lagi? Oke, habis. Jadi tidak semuanya juga Ya. ada komentar positif soal Richard yang divonis 1,5 tahun. Ada juga yang menganggap itu terlalu rendah Ya. dibandingkan tuntutan. Karena Ricky 13 tahun. Benar. Bang Hotman. Jadi pertanyaannya apa tadi soal Ricky 13 tahun? Inilah waktunya kembali kita berdebat. Doktor Jamin Ginting. Saya Dokternya tidak. dari mana? Tanya dokternya dari mana? Dokternya dari mana? Dari UPH, Universitas Pelita Harapan. Pak Gayus dengar ya dari UPH ya, oke. Saya tidak nanya debat hukum lagi. Saya hanya nanya begini. Dari sisi kemanusiaan. Anda manusia kan? Oke. Maksud saya begini. Eliezer punya ibu. Ricky juga punya ibu. Sama-sama punya keluarga. Ibunya Ricky pasti sekarang sedih. Anaknya 13 tahun. Pertanyaannya begini. Menurut Anda dari segi kemanusiaan, mana yang lebih berhak pengurangan hukuman? Eliezer ikut menembak atau ikut sebagai eksekutor. Sementara Ricky tidak mau menembak. Bedanya memang Eliezer kooperatif, Ricky tidak kooperatif menjelaskan. Dari segi kemanusiaan kalau begitu, jangan bicara pasal ya. Mana yang harusnya lebih berhak mendapat pengurangan hukuman? Iya, saya bicara sebagai seorang akademisi aja lah. Iya. Nggak, saya nggak mau akademisi. Ya. Enggak, kalau akademisi nanti kenarnya ke pasal lagi. Enggak, saya sebagai seorang laki, seorang bapak, Iya. sebagai manusia normal. Ini untuk juga kaitan dengan suara-suara sumbang gitu loh. Gini Bang Hotman, saya akan bicara begini. Saya sebenarnya berekspektasi dari awal Ricky yang akan menjadi justice collaborator. Oke. Kenapa? Yang paling pantas dari awal sebenarnya Ricky yang menjadi justice collaborator. Kenapa? Karena dia berani menolak perintah. Tapi Oke. sayangnya kesempatan itu tidak digunakan. Kalau itu digunakan, inilah orang yang paling berhak Oke. sebenarnya. Kita jangan lagi bicara kalau sudah kejadian. Ya, itulah. Jawab dulu pertanyaan udah bawel lah. Artinya Itu sedang dijawab, silakan, itu. Din. Ya, coba. Tapi karena dia tidak melakukan itu, jadi dia mendapatkan hal yang Nggak, pertanyaan lebih berat. saya belum jawab. Ricky tidak menimbulkan korban mati. Oke. Memang dia tidak kooperatif menjelaskan. Sedangkan Eliezer menimbulkan korban mati. Dari segi kemanusiaan. Sebenarnya apakah dua-duanya berhak pengurangan hukuman? Minimum begitu. Itu agak sulit saya jawab karena dari sisi kemanusiaan saya bukan ahli kemanusiaan. Jadi Sebagai seorang bapak, berat juga. sebagai seorang orang tua, kalau Anda sebagai orang tua dari Ricky, Mungkin lebih nyaman dijawab sebagai pakar memang, Bang. nggak bisa. Nanti pasti harus saya panggil Pak Gayus Lumbun. Karena kan di sini sebagai pakar Mas hukum Silvi, pidana. bukan Sulit. Aha. Profesor Dr. Ginting nggak mau jawab karena pertanyaannya juga salah. Maaf, dari mana istilah pengurangan hukuman? Itu remisi. Ya pakai namanya Nggak udah. bisa orang hukum. Aku kan nanya bukan sebagai pengacara sekarang. Nggak bisa. Nggak bisa. Oke. Terminologi hukum harus benar. Jangan Kalau ngomong dia pengurangan hukuman. kalau dia nggak mau jawab, Sekarang sekarang karena jawabnya pertanyaannya salah. Nggak mungkin dijawab kalau pertanyaan salah. saya mengatakan siapa yang lebih berhak mendapat keringanan hukuman. Bukan keringanan, pengurangan hukuman. Oke lah, apa kayak namanya? Jangan gitu. Oke, biar dia puas si botak itu. Intinya, Ini pengacara dari Pertanyaan itu ke fisik. Hei. ini pengacara dari Ricky. Ya. Oke. Coba Anda jawab dulu, jangan pasal lagi. Kita udah bosan dengan pasal. Oke. Mana yang lebih berhak? Ya. Apakah kan dua-duanya divonis. Eliezer menimbulkan korban menembak, sementara klienmu Ricky justru menolak. Menurut Anda siapa yang lebih adil diperlakukan hukumannya lebih kecil? Gitu ya. Ya, sebagai manusia dulu, jangan dulu sebagai pasal. Kalau sebagai manusia ya tentunya saya berpikir Ricky lah yang paling harus diringan. Ya. Tapi persoalannya sekarang dihubungkan dengan masalah DC. Tapi nggak apa-apa, masih nggak terlalu jauh gitu. Jadi karena dia DC, dari awal saya tampil, saya tahu bahwa Ricky awalnya saya masuk mau siapkan DC untuk dia. Tapi dia bilang nanti saya pelajari. Kemudian terakhir dia sudah menyampaikan dalam BAP-nya cara benar, sehingga saya tidak memerlukan lagi DC. Oleh karena itu sekarang Sebentar dulu. sebentar. Jadi Dia mengatakan Ricky yang berdasarkan- tidak mau jadi JC, Pak. dan pada saat itu karena dia
Pertama-tama kan dia ikut rekayasa, Aha, ya kan? ya. Tetapi kemudian setelah ada orang tuanya memberitahu, orang tuanya minta diganti lawyer, Oke. kemudian kita menyampaikan, dia sudah menyampaikan BAP yang menurut dia tidak rekayasa lagi. Jadi Sudah BAP jujur. isi BAP dia sama dengan Eliezer. Yang pertama sama semua, tapi pada saat akhir dia Eliezer kan udah Yang pertama jadi itu dok. maksudnya skenario tembak-menembak ya, iya. Pak? Yang maksud saya yang sekarang, yang terakhir. Sama sebenarnya, cuma Berarti perbedaannya sama dong. Ada yang berbeda kan Yang soal berbe- Sambo tidak ikut menembak, Ya, Ricky tapi- tidak melihat. Tapi itu ada bukti, ada fakta, Ya. 2 alat bukti dari lie detector dia adalah jujur. Baik. Bahwa dia benar tidak, karena ada masa jeda dia berbalik arah. Oke, supaya tidak lompat-lompat Pak Erma. Tadi kan pertanyaan kenapa akhirnya Ricky tidak JC? Karena dia merasa setelah terakhir saya masuk, walaupun kita udah dia sudah menyampaikan fakta yang benar dan saya tanya, kalau di pengadilan kamu berani nggak misalnya berhadapan sama Sambo, berhadap-hadapan, ada disuruh cabut atau apalagi? Enggak Pak, Bapak saya kan sudah menyatakan kebenaran di BAP sekarang. Kalau Bapak membela saya dengan begini juga sikap, saya akan tanya. Kenapa Bapak sebagai kuasa tidak bawa langsung ke PLPSK? Oh tidak, menurut saya tidak memerlukan lagi setelah dia menyatakan kebenaran dari Persi. Menurut saya yakin juga saya, dan kemudian saya juga siap. Jadi intinya itu seperti itu. Jadi kembali lagi ke pertanyaan, Ya. pertanyaan tadi ya. Pertama tentunya yang paling ringan harusnya Ricky, tapi karena berhubungan dengan DC, saya nggak dari awal dalam pertanyaan-pertanyaan DC, saya juga tidak keberatan si Eliezer karena dapat hukuman ringan, tapi tidak terlalu jauh jaraknya dengan Ricky. Oke. Walaupun pada intinya dalam fakta-fakta persidangan saya sebenarnya jangankan dihukum 13 tahun, 1 hari pun saya minta bebas. Itu prinsip saya. Tapi ya udah ini kan hakim sudah ini tinggal banding Oke, saya. Bang Jamil, apakah betul karena Ricky tidak punya JC saja itu yang membedakan makanya dia dihukum lebih berat daripada Richard Eliezer? Atau ada faktor lain seperti misalnya hakim menganggap Ricky itu berbelit-belit keterangannya? Ya, Undang-Undang LPSK sudah mengatur secara jelas kalau untuk mendapatkan keringanan hukuman yang sudah diatur sedemikian rupa, dia harus melekat GC tersebut. Dan itu harus direkomendasikan oleh lembaga resmi kenegaraannya, itu LPSK. Jadi nggak mungkin kayak Pak Umar bilang, ya saya menganggap sudah, itu nggak bisa kan, itu kan dasar pemikiran penasihat hukum sendiri. Tapi karena undang-undang mengatur demikian, maka hakim terikat untuk memutuskan berat besarnya hukuman itu didasarkan kepada keterikatan dia terhadap aturan undang-undang. Jadi nggak bisa kita katakan oh karena sama kualitas keterangannya satu dapat GC satu tidak dapat GC, maka yang paling ringan menurut undang-undang adalah GC. Tapi Itu ada yang satu hal, membedakan. ini mungkin juga saya nggak tahu apakah pengacara Ricky mengamati ini. Dalam pertimbangan putusan hakim terhadap Ricky dikaitkan ke kejadian di Magelang, walaupun tidak rinci. Tapi terhadap Eliezer langsung total tidak ada kaitannya, langsung di-cut langsung dari pertemuan tanggal 8 Juli di sini. Ada perhatikan nggak tuh? Itulah makanya kita Artinya, menganggap ya. Benar. jadi Eliezer itu Ricky dianggap sudah mulai rencana pembunuhan itu dari Sejak di Magelang. Magelang. Sebentar loh. Ya. Diuraikan sedikit, walaupun sangat tidak lengkap. Tapi Eliezer langsung ke rumah Saguling ya. Apa boleh saya ini? Silakan. Kenapa itu dibedakan padahal mereka sama-sama di Magelang gitu loh? Itu dari awal itu sama dengan tuntutan dari jaksa yang Ya. kita anggap oleh sebagai pledoi kita itu ilusi dan pokoknya kita anggap nggak benar. Karena apa? Fakta persidangan di kejadian di Magelang itu adalah si Ricky kan lagi keluar dengan si Richard untuk mengurus anaknya Sambo. Kemudian ada telepon dari Sambo kepada si Ricky nggak dengar, tapi Eliezer yang jawab pulang. Baik. Sampai di sana ada kejadian apa? Disampaikan ada ketegangan kelihatannya Oke. kepada intinya itu ya. Jadi Ya, ada ya, kalau kita Tapi dengar. apapun kejadiannya, tapi tidak dilengkapi dalam persidangan, nggak utuh hakim. maksud saya apapun benar tidaknya itu kita tidak perdebatkan lagi. Cuma memang dalam putusan majelis hakim ada jomplang. Dalam putusan Ricky diuraikan semua dari mulai kejadian Oke. dari Magelang. Mungkin Sedangkan kita dalam bisa putusan tanya Eliezer langsung kejadian di Jakarta Saguling. Saguling. Tapi dalam putusan Eliezer total nggak disinggung oleh hakim Magelang, langsung kejadian di rumah Saguling. Itu maksud saya kenapa ini beda? Saya mempertanyakan bukan menghakimi. Ya kalau mempertanyakan ada kelemahannya kan saudara juga penasehat hukum, bantuin Pak Erman nanti memori dan Jadi menurut kamu dia kurang mampu? enggak ada yang mampu kan Oh, udah dia menyampaikan mampu, Pak Erman
begitu Justru loh. menanyakan Hotman sendiri barusan membedakan maksudnya- dua. Jadi saya bilang kalau memang Mungkin- itu salah, silahkan banding itu aturannya. Itu Kalau bisa. tanya sebagai pengacara, bayar dulu sama gua. Nah, jadi seperti Bapak bilang bahwa saya menghargai putusan ini. Betul. Tetapi saya akan udah ucapkan banding itu udah diucapkan karena banyak fakta yang bertentangan. Kira-kira itulah sudah diucapkan banding itu. Dan sekarang tinggal formil karena hari ini Ricky Rizal sudah menyerahkan formilnya, tinggal kita serahkan ke pengadilan besok. Seorang polisi bukan pimpin aja, anggota polisi punya diskresi untuk mengambil mengantisipasi. Nah, itu kan diperdebatkan Pak. Itu kan Joshua punya. Kenapa lu amankan? Tetapi ada undang-undang di kepolisian itu membolehkan diskresi. Baik. Diskresi itu intinya. Jadi dua alat bukti yang tidak disinggung oleh majelis. Makanya saya ngotot selama ini kenapa bebas permintaan kita. Makanya kalau ditanyakan apa perbedaan itu kan. Jadi maksudnya dia, tapi dalam putusan seolah-olah disimpannya pistol itu seolah-olah ada perintah dari Jakarta. Itulah makanya dianggap perencanaan itu mulai dari Magelang. Padahal dia tidak tahu kan. Dia tidak tahu sama sekali. Tapi dalam putusan tidak diuraikan. Supaya dia tahu. Sedikit lagi. Dalam putusan tidak diuraikan dalam Sedikit lagi ya. pertimbangan. Sedikit lagi. Kasih Pak Herman selesaikan dulu. Oke, kita tutup nih. Menurut versi kita karena tidak sampai ke majelis, itu hak majelis ya. Karena dia udah mendukung untuk tuntutan. Kemudian pindah ke Jakarta. Oke. Pindah ke Jakarta di Saguling. Dia kan ketemu sama Sambo, ditarik ke atas, dipanggil. Baik. Dipanggil ada kejadian apa di Magelang. Saya tidak tahu Pak. Dia sampaikan oleh Sambo, istri saya dilecehkan. Oke. Kamu nanti saya panggil klarifikasi, kalau dia melawan, kamu siap mau nembak. Itu kan udah kita menjadi sudah dengar pengetahuan itu. umum kan? Ya, sudah dengar. Dia menyatakan, walaupun halus, tapi sebenarnya menghadapi seorang jenderal yang katanya menangis, marah, seolah dia bilang, saya tidak kuat mental Pak. Tidak kuat mental untuk melakukan penembakan. Iya, tapi hakim melihat itu enggak, berarti justru itu. bukannya tidak menghendaki pembunuhannya. Bukan, justru itu merupakan banyak tidak kan dari Bangguling dari Magelang aja sudah punya niat. Ini bentuknya karena sifatnya. Baik. Nggak mungkin. Jadi oleh karena itu dia sudah tidak mempunyai niat. Sengaja. Oleh karena itu kalau ada tindakan lain memanggil Richard misalnya. Dia Tidak kan apa-apa. masih anggota. Dia masih baik. Kan dia tidak suruh membunuh. Panggil Seno pengganti untuk membunuh. Tidak itu atau menembak. Panggil Richard, apakah dia tidak sementara dia juga berkecamuk pikirannya bahwa ini akan dilakukan klarifikasi dan tidak pernah disampaikan. Intinya dia karena- hanya 3 menit pertemuannya. Richard Eliezer bisa dijatuhi vonis 1,5 tahun karena JC lantas. Ricky menyesal tidak mengajukan JC. Atau pengacaranya yang lalai? Tidak. Karena sudah ada penilaian. Awalnya dia juga mau. Kemudian saya udah berhubungan sama siapa waktu itu? Udah sempat kontak LPSK? Bukan ada. Waktu itu wakil siapa waktu itu? Yes, Saya ada komunikasi. Tetapi terakhir, konsepnya udah saya serahkan. Udah dibawa ke waktu rekonstruksi Pak. Itu saya serahkan. Sampai dia di Mabes, di penyidik. Kemudian saya coba Pak Herman periksa, BAP selanjutnya. Kami sudah didatangin orang tua. Pokoknya hilangkan rekayasa. Oke. Nah, kemudian tentu juga Eliezer kan bagaimanapun ya teman juga waktu itu kan. Ya inspirasi juga kan bagi walaupun dia kemudian saya baca. Kemudian dia sudah menyampaikan, Pak, ini bagaimana? Apalagi kemudian kamu berani nggak? Nanti kalau sesuatu saat mungkin mana tahu di perjalanan dalam sidang berhadapan langsung dengan Sambo, aku dia takut atau cabut lagi. Enggak Pak, saya berani. Apalagi Pak Herman udah punya sikap fight untuk saya. Jadi oleh karena itu saya lihat buat apa saya harus lagi. Jadi itu dari Pak Herman yang bilang tidak usah lagi JC. Ya memang fakta hukumnya dia udah menyatakan benar dan itu dibuktikan dengan fakta hukum lie detector. Tapi kan agar resmi jadi JC kan harus resmi ke LPSK. Itu harus ada syarat bahwa dia masih nggak menyimpan sesuatu yang dia nggak berani Menurut sampaikan. Anda si Ricky sudah tidak menyimpan apapun lagi itu. Dan itu BAP-nya sudah benar menurut ya. saya sudah terbukti. Jadi tidak perlu JC lagi. Tidak terbukti itu. Pak Edwin, kalau misalnya Ricky seandainya jadi mengajukan JC, berpotensi tidak untuk dikabulkan oleh LPSK? Ya, kalau bicara potensi ada saja potensinya. Tapi di keterangan ketika rekonstruksi di lantai 2 di ruang kerja Perisambo itu sudah ada perbedaan keterangan antara Richard, Kuat dan Ricky.
terkait pemberian janji menunjukin uang dan pemberian handphone. Ya. Gitu. Di situ yang tegas ingat saya cuma Richard. Bedanya gimana pada saat itu, Pak Edwin? Ya, bahwa Ricky dan Kuat cenderung membantah adanya janji pemberian uang. Gitu. Jadi hanya Richard yang menegaskan bahwa itu ada. Dan kemudian diperkuat oleh foto yang dimiliki di handphone Richard. Jadi pada kesempatan itu ternyata dia sempat memoto. Di foto itulah kemudian ada petunjuk tentang Ibu PC di situ ada dan Pak FS di situ ada. Oke, artinya LPSK sebenarnya sudah melakukan asesmen awal juga untuk Ricky Rizal. Ya sebenarnya kami tunggu terakhir itu ketika rekonstruksi. Baik. Jadi memang benar sampaikan tadi bahwa kami sudah mendengar bahwa Ricky mau mengajukan diri sebagai justice collaborator. Tapi sampai dengan rekonstruksi selesai ternyata tidak juga. Prosedurnya harus mengajukan diri ya, Pak? Ya, Anda mau mengatakan bahwa sampai rekonstruksi Ricky itu nggak jujur gitu? Tidak jujur seperti Eliezer? Ya di situ ada perbedaan yang kemudian kita tahu dalam fakta persidangan ternyata kan benar Eliezer. Oke. Bahwa pemberian janji uang dan handphone baru itu memang ada kan. Oke, biar supaya orang tahu nih ya, Pak. Ya. Kalau mau jadi JC harus mengajukan diri atau LPSK juga yang bisa? Harus Menyambut inisiatif. inisiatif. Harus mengajukan diri. Harus mengajukan diri. Harus mengajukan diri. Oke, baik. Berarti Ya. ceritanya mungkin bisa berbeda kalau Ricky menjadi JC. Menurut Anda? Bisa jadi beda. Bisa jadi beda. Uang perlu saya. Ya, Udah tanggung. Nggak. Sudah tanggung. Uang itu Sedikit. tuh adalah setelah kejadian. Kalau di dalam Betul. itu Pak, rekonstruksi, saya baru masuk situ jadi BAP pun saya belum dapat. Ya. Jadi belum tahu saya maunya apa gitu sebenarnya. Makanya saya nggak bisa perhatiin. Tapi dalam itu kan berlanjut, BAP kan masih panjang. Ya, ya. Menjelang ke pengadilan, dilimpahkan. Di dalam BAP memang disebut setelah kejadian. Jadi bukan masalah pembunuhan, tetapi rekayasa yang diikutin oleh para ajudan ini tembak menembak. Ya. Jadi itulah dia dikasih uang. Tapi pun juga orang Oke. dipanggil Baik. seolah siap dan tapi tidak berharap nggak anu juga. Baik. Oke, Jadi oke. oleh karena itu ya sebenarnya di luar pembunuhan gitu. Dan itu juga tidak berkehendak. Oke. Itu di luar. Kalau kemudian tadi kuasa hukum mengatakan yang disampaikan Ricky sudah benar, sudah sesuai dengan fakta yang disampaikan, justice kolaborator justru yang paling penting adalah nilai pembuktian tadi, nilai keterangan tadi yang paling penting dari justice Jadi kolaborator. Anda mengatakan tidak ikut menyertakan Ricky dalam program Anda itu karena Anda mengatakan sampai saat itu Ricky nggak jujur. Sampai saat itu Ricky bukan justice kolaborator, itu yang pertama, Pak. Yang Ya. kedua adalah faktanya yang membongkar pertama kali adalah Icat, dan Icat yang kemudian ke LPSK begitu. Jadi kalau kuasa hukum menyatakan bahwa yang disampaikan oleh Ricky sudah sesuai, sudah benar, ya syarat dia menjadi justice kolaborator dengan begitu saja ya tidak memenuhi. Karena syarat utama justice kolaborator kan tadi sudah disampaikan ya, bahwa tidak pidana tertentu, bukan pelaku utama, dan yang paling penting adalah nilai pentingnya keterangan tadi. Nah, nilai terpenting keterangannya Icat apa? Membongkar kasus itu. Itulah kenapa dia kolaborator. Bahwa semua saksi harus menyatakan kejujuran, itu memang ada di dalam KUHAP. Memang Itulah kenapa keharusan. saksi disumpah. Kalau saksi berbohong, dia bisa dipidana. Nah, justice kolaborator, ada konsep hukum pidana kita mengatakan kalau pelaku, dia punya hak untuk ingkar. Oke. Dia punya hak untuk tidak berpotensi di penjara sendiri. Tapi justice kolaborator, potensi itu dia Oke, labrak. Dia sampaikan kebenaran. ada saya kasih contoh begini. Silakan. Terlepas dari JC dulu, terlepas. Terlepas dari JC. Karena salah satu saya nggak tahu apakah si Kuat atau si Ricky yang dianggap menutup pintu atau apa ya agar jangan kedengaran. Kuat ya. Saya kasih contoh begini. Kalau saya membunuh di kantor saya, Ya. supir saya yang hidupnya dekat kantor saya suruh tutup pintu ya, ditutup pintu. Oke, dan saya tembak ini di kantor saya. Apakah supir saya pantas 12 tahun atau 13 tahun atau 15 tahun? Ya. Penjara. Berat ringannya putusan, berat ringannya Aku hukum. pertanyaan aja dulu. Mungkin ahli hukum yang tepat. Ini temannya Pak Gayus Lubun. Nggak, jadi itu nggak bisa kita ambil sepotong-sepotong Bang Hotman ya. Kita harus lihat rangkaian kegiatan, rangkaian hubungan. Ya. Jadi apakah sebelumnya itu mereka punya rangkaian hubungan, sebab akibat itu harus diuraikan. Kalau sepintas begitu aja kelihatan memang nggak ada Justru hubungan. itulah gitu. yang saya Ya. tidak menyatakan putusan itu salah. Justru pertimbangan hukumnya itulah yang tadi saya sudah setuju Ya. dengan teman saya. Sepotong-sepotong misalnya pistol dipindahkan di Magelang, Ya. tapi tidak diuraikan dalam
dalam rangka apa itu dipisahkan? Ya. Apa kaitannya? Berat ringannya. Ya. Bukan buat berenangannya hukuman, Bang. Bukan kaitannya dengan sepotong-sepotong. Ya, Nah, jadi- ini juga di dalam pertimbangan yang memberatkan si Ricky. kuat Ya. karena dia mengejar pakai peso. Tapi oleh hakim tidak diuraikan mengejar peso itu dalam rangka apa? Karena apa? Hakim sudah keburu mengatakan tidak ada pelecehan. Berarti kalau sampai diuraikan, mungkin larinya ke pelecehan, mungkin. Ya. Itulah saya bilang sepotong-sepotong, makanya kemarin Anda berantem sama Gayus Sudum hanya soal pertimbangan hukumnya tidak lengkap. Sekarang saya setuju lagi sama dia, salam lagi. Jadi masih mau didengar Udah penjelasannya? selesai. Ya, maksud Sudah saya selesai. setuju Bang dengan, Hotman. sudah selesai. Jadi Sudah selesai. sudah selesai. Ah. Jadi memang Nanyanya sedikit, jadi saya jawab banyak. Iya. Ya, saya setuju pendapat dengan dia memang Nanya banyak. tidak boleh sepotong-sepotong. Iya. Karena dalam putusan itu sepotong-sepotong. Nah, maksud saya yang abang sampaikan tadi itu sampelnya terlalu singkat. Karena itulah. Potong-potong. Contohnya? Persis seperti itu karena dalam putusan itu disebutkan si kuat menutup pintu kan? Ya. Ya, itu juga. Tapi kuat harus diperhitungkan bagaimana dia bicara di lantai 3, mereka bertiga, bagaimana Dari dalam mereka rumah tangga. mengantar dia ke saguling dari duren 3. Itu kan bagian suatu peristiwa yang saling berkaitan. Jadi bukan dia cuma nutup begitu saja. Kalau oke, yang paling tidak ada kaitan tidak dipertimbangkan adalah si kuat mengejar pakai peso. Coba Anda lihat dalam putusan. Oke. Ada enggak itu diuraikan dalam pertimbangan kaitannya apa? Udah itu aja deh. Ya, itu ada. Oke. Itu tidak ada. Ya, setuju kan? Apa yang setuju? Maksudnya itu memang tidak lengkap pertimbangannya. Itu perdebatan dari kemarin. Kalau tidak lengkap pertimbangannya Bisa memang saya apa menanggapi implikasinya? Saya sama hakim. Biar selesai dulu. Kalau ya. Oke. Ya, ini Karena ini sudah 2 segmen terakhir Ya, sebentar ini Pak nggak Erman. Bisa karena saya merasa berat. Artinya dia menyampaikan seolah tadi karena tidak Rijal. melakukan DC. Oke. Kan awalnya kita mengajukan DC, tetapi Supaya bukan tidak berarti sepotong-sepotong pada dan akhir tidak pun bisa melompat-lompat. mengajukan DC. Oh, iya. Tetapi pada saat terakhir kita udah punya penilaian. Oh, iya. Buat apa berlebihan gitu? Oh iya, betul. Makanya Jadi saya bilang, bukan berarti saudara menganggap seolah-olah saya tidak klien saya tidak tidak JC, tidak. loh, Dia justru awal- saya bela Bapak. Justru saya bilang, kalau keterangannya Ricky itu dianggap tidak penting untuk membongkar kasus ini, dalam konteks dia mengatakan sejujurnya dan tidak membongkar yang sampai yang dilakukan oleh Icat, ya memang tidak perlu ajukan JC. Ya. Makanya kami tidak merespon untuk kemudian mengatakan Ricky harus diringankan hukumannya dalam konteks itu. Karena apa? Ya, artinya saya juga menegaskan, kalau saya yakin Ricky masih takut, saya akan backup dia untuk JC. Tapi dia menyatakan udah ini malahan sampai terakhir pun sidang saya akan siapkan. Bagaimanapun sidang pun kita masih bisa JC. Makanya saya bilang, kejujuran seorang saksi di ruang sidang itu keharusan. Harusan. Dia diambil sumpah. Ya. Sumpah itu konsekuensinya. Tapi ada Kalau dia satu hal. berbohong, Sebentar, dipidana. selesaikan dulu. Ya. Selesaikan dulu. Kalau dia berbohong dalam ruang sidang dipidana, itu konsekuensi sumpah. Ya. Makanya kenapa JC dikasih reward? Karena dia mengambil resiko di tepi jurang. Kalau dia menyatakan pendapat yang tidak sesuai, dia dipidana satu. Yang kedua, dia punya potensi untuk dipidana atas keterangannya sendiri. Ya, Itu prinsip hukum pidana. termasuk juga tersangka untuk yang lain. Dengan demikian si Ricky menyampaikan itu di sidang juga udah menyatakan kebenaran. Sepakat. Tinggal sekarang pilihan hakim, ini kita ambil kesimpulannya. Pilihan hakim dia mau mendukung yang jaksa tunggal tambah up lagi. Itu aja persoalannya. Oke, Iya kan? oke. Up hukuman gitu. Aha. Ah, kan? Untuk mengakhiri soal ini ya, Pak Ya, Erman, ya. saya boleh fokuskan pertanyaannya, Oke. saya pertajam ya, Oke. sebagai masyarakat. Oke. Seandainya kalau JC kan perannya harus membongkar kejahatan. Iya. Apakah karena Ricky tidak mau membongkar kejahatan makanya tidak JC? Harus diingat dulu, ada pembongkaran awal, diikutin oleh Ricky, diikutin oleh saksi, atau ada saksi lain untuk. Ricky tidak pernah hal yang sangat berbeda. Yang berbeda itu misalnya penembakan. Penembakan Sambo, dia mengetahui Sambo apa tidak. Tetapi ada fakta, dia goncang sebenarnya, Baik. tidak membayangkan, sehingga Oke. dia berbalik arah. Oke. Ada ajudan, dia berharap ajudan lain masuk ke Yang dalam. kekurangannya permohonannya itu tidak diformalkan. Terlepas itu tidak diformalkan Nah, di samping isinya. secara ya. hukum iya. tidak memenuhi, kita tidak perlu itu pada saat itu tidak perlu. Pak Sylvia, ada Iya, pertanyaan yang Pak. tidak Ada belum dispute, Pak. terjawab. Silakan Pak Edwin. Jadi Ricky dan Kuat itu dua orang yang bertugas di Magelang Ya. untuk mengurus anak Perisambo. Kenapa pada tanggal 8 Juli ikut ke Jakarta? Kan itu nggak ada kemudian nemenin anaknya. Gitu.
itu juga bagian pertanyaan. Itu apa yang membuat Ricky dan Fuad itu ke Jakarta? Kita jadi membahas Ya, fakta hukum lagi kan Pak Ersan ya. Kita kemana-mana lagi mengulang episode Saya awal. kasih Iya, yang lain. tapi tidak apa-apa. Kami apresiasi perbedaan pendapat. Kalau ada fakta hukum yang baru nanti bisa diajukan lagi ya ke pengadilan tingkat selanjutnya. Kita berdebat. Yang paling bermasalahan adalah PH yang sekarang atau yang dulu tidak melembagakan sisi tersebut. Iya, Intinya tidak diformalkan. ada poin itu. Masalah substansi bisa pembuktian di Dari pengadilan. kasus, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Pelibatan dari masyarakat, bagaimana masyarakat memelototi kasus ini dari awal sampai akhir, kemudian juga keterlibatan keluarga sampai ke penegak hukumnya. Pak Edwin, terakhir apa yang bisa kita pelajari dari kasus ini dan perbaikan ke depan apa yang bisa diambil? Pertama kita harus sampaikan secara jelas ya, bahwa kita tidak mentolerir kejahatan. Namun pada kenyataannya, pada peristiwa-peristiwa di mana kejahatan itu dilakukan lebih dari satu orang, dan kemudian ada fakta, sulit pengungkapan faktanya, saksi minim, bukti-buktinya rendah. Ya. Itu memang membutuhkan satu dorongan, dukungan dari salah satu pelaku di antara pelaku yang bersama itu untuk kemudian mau menginsafi, mau bertobat, mau bekerjasama dengan para penegak hukum. Ya. Jadi dalam konteks kita mendukung Richard, bukan posisi Richard sebagai penembak dari Joshua. Kita bukan dukung kesalahannya bukan ya? kesalahan, ya. Tetapi keberadaan Richard untuk mengungkap perkara itu adalah untuk menghadirkan keadilan bagi Joshua. Tanpa kebenaran, tanpa kejujuran dari Richard, maka keadilan bagi Joshua akan tidak bisa dihadirkan. Baik. Dari kasus ini kita bisa belajar betapa bernilainya kejujuran itu. Dan kejujuran yang disuarakan oleh orang yang selama ini mungkin dianggap barada 18 tingkatnya dibandingkan seorang Kadif Propam pada saat itu. Berarti siapapun yang bisa menyuarakan kejujuran terlepas dari pangkatnya, posisinya itu berarti? Ya tentu bahwa kejujuran itu ternyata masih sama nilainya buat kita semua, ya. Bahwa kemudian di proses sebelumnya ada pengabaian, tapi kita kemudian kan melihat bahwa hakim mengaku itu, ya. Bahwa kawan-kawan Pak Asep, para dosen juga mengaku itu, ya. Jadi kita masih ada di suatu peradaban yang memberikan harapan bahwa kejujuran itu memang masih merupakan nilai yang baik secara universal. Oke. Berbicara mengenai memberikan harapan, Bang Hotman, apakah ini memberikan harapan buat citra sistem peradilan kita ketika ada beberapa kasus yang melibatkan Hakim Agung misalnya? Apakah ini bisa menjadi momentum perbaikan? Kita tanya kepada mantan hakim dulu. Oh, mantan hakim. Ya, takutnya minggu depan tiba-tiba ada kasus heboh lagi. Kita berharap ada. Pasti ada lah. Kenapa berharap ada harus ada? Justru kita berharap ada icat-icat lagi yang membuka kejujuran. Maksud saya, kasus heboh yang putusannya jelas seperti yang selama ini kasus investasi bodong semua berantakan. Ya, mudah-mudahan kan mereka main ketahuan. Ada yang berani jadi justice kan? Nah, itu kan pembelajaran berharga bahwa kejujuran dinilai oleh para hakim mendapatkan reward. Ya. Dan kejujuran itu adalah keadilan yang tertinggi untuk kita semua ya. Bahasa Latinnya apa, Ben? Pinter tuh, probabilitas monopono kan. Kalau kita berani jujur, tidak usah takut. Mau jenderal kek, harus berhadapan sama hakim dihukum mati. Sini, Bang Jamin, 1 menit, masing-masing 1 menit. Bang Jamin dulu. Ya, saya kira ini putusan yang luar biasa. Sebagai leading case ini akan memberikan gambaran, ada jaminan kepada GC. Dan kita berharap ada Richard Eliezer berikutnya, sehingga negara ini bukan hanya Indonesia aja melihat kepercayaan asing luar negeri terhadap peradilan Indonesia dibuktikan sekarang masih ada transparansi, independensi, dan kepercayaan publik juga diperhatikan. Oke, kita berikan tepuk tangan. Mas Albert. Di tengah kemunafikan dari banyak orang, kejujuran seorang Richard Eliezer itu berhasil menghasilkan putusan yang bisa menjadi landmark decision. Putusan yang akan jadi benchmark buat orang-orang yang mau jujur dan mengungkap kejahatan di waktu yang akan datang. Selamat buat Richard Eliezer, terlepas adanya perbedaan pandangan, pendapat, hukum, dan lain sebagainya. Oke. Bang Erasmus terakhir. Bagi saya nomor 1 soal JC tadi sudah disampaikan ya, ini luar biasa. Kita perlu penguatan
seperti kata Kang Asep, nanti perubahan KUHAP harus segera, kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana, memperkuat justice kolaborator, memperkuat peran jaksa dan LPSK, reward terhadap JC dan lainnya, dan pemulihan korban. Yang kedua bagi saya ini pesan sebetulnya untuk kejaksaan. Bagi saya ada 2 poin ya. Yang pertama, sebaiknya jaksa tidak perlu melakukan banding. Satu, karena jaksa sudah menyampaikan yang punya kewenangan untuk menetapkan JC adalah hakim, sudah terjadi dalam putusan itu. Kalau nggak banding malu deh. Dan yang kedua bagi saya rasa Jaksa Agung selalu bicara tentang konsep 12, ini ya, kita 1 tahun tentang 6 bulan. konsep keadilan ya, hati nurani begitu ya. Dan bagi saya dalam konteks restoratif itu, dalam konteks pemulihan, keluarga dari korban sudah memberikan pemaafan, dan ini putusan yang sudah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, putusan yang sudah sangat ringan, dan saya rasa jaksa harus lebih legowo dan bijaksana untuk melihat apakah akan banding atau tidak sekedar formil. Itu saja. Terakhir kepada rekan kita. Ya. Gimana harapan Anda? Apakah 12? Harapan saya kan, saya udah ucapkan masalah banding ya. Kemudian tinggal formilnya besok. Saya yakin Besok akan banding? resmi. Karena surat kuasa baru Ya. hari ini dapat. Oke. Oleh karena itu ya pasti harapan kita ada perubahan situasi, putusan yang yang selama ini sampai 13 tahun, tentu harapan kita penilaian pengadilan tinggi akan bisa sesuai dengan harapan dari penasihat hukum dan Ricky sendiri. Karena bagaimanapun kita pun, Ricky pun menyampaikan 1 hari pun juga nggak rela dia. Cuma orangnya kan nggak tegas menyampaikan sesuatu. Jadi intinya kita tarik kebenaran dari persidia yang saya tangkap. Jadi besok akan banding Ricky. Resmi. Oke, resmi kita berikan tepuk tangan. Itu banding. Itu banding. Terima kasih kami ucapkan kepada para narasumber yang sudah hadir, Kang Asep, Ya. Mas Albert, Bang Erasmus, Pak Edwin, Bang Jamin Ginting, dan juga Pak Erman Ya. Umar. Terima kasih sudah hadir di Hot Kontroversi. Dan juga kepada rekan-rekan kepada mahasiswa. rekan-rekan mahasiswa, terima kasih sudah hadir di Hot Kontroversi. Bang Hotman, apakah ini akan menjadi duet terakhir kita? Netizen gimana pendapatnya duet terakhir? Ini akhir dari Atau duet lanjut? kami. Apakah berlanjut Atau berdampak? lanjut? Sampai di sini saja. Setuju Pak Herman? Bubar. Oke,